Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke cuy, jadi sore ini aku mau riding dekat-dekat ya, sambil ngebahas kemarin yang nge-gym. Bentar, ini harus dikocok dulu guys, karena kalau nggak dikocok nanti osamnya nggak nyampur. Bismillahirrohmanirrohim. Ya guys, jadi yang ditakutin anak-anak 2 tak itu seperti yang di video aku ya, langsung nge-gym ngunci guys. Anjir nge-gym ini. Anjir nge-gym ini. Parahnya itu langsung ngunci cuy. Jadi bisa ngunci itu karena faktor pertama dari oli samping ya. Ini bukan bermaksud atau bertujuan untuk menjelek-jelekan suatu merek atau apa ya, bukan. Ini sesuai fakta di lapangan. Jadi gini cuy, aku pakai motor ini tuh kan beli bensin kan pakai oktan kecil ya, oktan 90. Aku pakai pertalite karena waktu itu headnya pakai head yang orsinil yang udah dibubut itu teh ya. Itu volumenya besar banget, jadi oktannya oktan kecil. Ketambah ya oli samping, bisa dibilang oli samping jelek ya. Nggak tahu bener-bener original atau enggak oli sampingnya. Yang jelas yang aku rasa itu ya beda lah. Di oli samping itu tuh rasanya teh nggak seperti yang oli itu sebenarnya gitu. Oli yang original dari pabrik itu yang aku rasa tuh gitu. Rasanya tuh ya yang kayak bukan oli itu aja weh, kayak oli KW gini kan. Soalnya kan banyak kan sekarang mah ya oli-oli KW kayak gitu tuh. Banyak banget malahan. Makanya buat kalian nih yang pakai 2 tak, kalau beli oli samping jangan sampai beli online cuy. Boleh beli online asalkan di tempat yang terpercaya. Saran dari aku itu ya. Terus kalau misalnya beli di toko juga harus tahu cuy, mana yang asli dan mana yang bukan. Karena ada sedikit perbedaan. Sekilas memang sama ya, si oli itu kodenya itu sekilas memang sama, cuman ada perbedaannya cuy. Berat gini motor Ini aku nyantai-nyantai aja ya sambil bahas biar enak bahasnya. Kalau sambil ngebut-ngebutan gak enak cuy. Nah, jadi oli itu banyak yang di-KW-kan. Kalau misalnya beli harus di tempat terpercaya ya. Kayak aku kan kalau misalnya beli oli samping di tempat terpercaya,
dan bukan ngambil di reseller, apa sih, reseller kayak gitu. Jadi di bengkel yang aku suka belanja itu memang semua itu barang-barangnya itu nggak ada barang merah ya. Barang merah itu alias barang KW atau barangnya sejajar sama KW ya, barang merahan kalau bahasa bengkelnya. Nggak ngejual yang kayak gitu, ngejualnya part-part yang original, termasuk oli samping ya. Oli samping juga itu pakai ngambilnya langsung di tempat originalnya, bukan merahan. Wes. Karena rugi juga cuy kalau misalnya kita beli oli samping mahal-mahal tapi KW kan rugi cuy. Nah yang pertama itu dari oli samping ya, itu aku mau ganti-ganti dari oli samping. Kedua dari oktan nih, dari oktan bensin. Oktan bensin juga mempengaruhi cuy. Jadi kalau misalnya kompresinya padat atau gede ya kompresi padat lah, itu kan wajib kan pakai bahan bakar pertamax turbo kayak gitu, itu wajib ya 2 tak kalau kompresi padat. Kalau misalnya kompresinya low ya kalian bisa minum pertalite sama pertamax gitu, tergantung dari buretan si headnya sendiri. Ini yang sekarang pakai head yang aku lagi yang bawaan motor ini, cuman boringnya udah gede ya, udah pakai yang 175. Itu kompresinya tengah-tengah cuy, nggak terlalu low dan nggak terlalu padat, jadi pas lah di tengah-tengah, bisa minum pertalite bisa juga pertamax. Kalau buat nyantai sih enaknya pertalite ya. Kalau buat kebut-kebutan atau buat agak lari-larian itu pakainya pakai pertamax cuy, lebih aman pakai pertamax. Kalau buat nyantai kayak gini ya pertalite. Nah dari dua faktor itu ya yang bikin motor nge-gym. Dua faktor itu yang wajib kalian perhatiin. Kalau nggak diperhatiin ya nanti jadinya kayak aku itu nge-gym di sini nih, lagi kencang-kencangnya. Nah di sini aku nge-gym deh, lagi kencang-kencangnya maju langsung kunci. Itu tuh bisa berakibat fatal cuy, bisa berakibatkan jatuh, crash ya, amit-amit bisa sampai crash itu. Karena langsung ngunci, apalagi kalau lagi kenceng ngunci langsung oleng kan. Aku juga langsung oleng, untung langsung dipegang cuy. Itu niatnya aku tuh mau lepas tangan ya, ngelepas tangan. Biasa kan kalau udah speeding kosong enak gitu, lepas tangan wah ngeplay gitu ya. Nah mau kayak gitu, cuman ya untungnya tuh nggak keburu lepas tangan cuy, baru sedikit langsung ngunci, kaget gue. Terus setelan karbu juga wajib kalian perhatiin ya. Karena setelan karbu juga mempengaruhi cuy. Kalau misalnya setelan karbu kaliannya kekeringan ya nanti motornya kering. Setelan karbu jangan sampai kering. Kalau setelan karbu kering ya motor panas cuy, pasti panas motor. Gitu ya, mungkin 3 hal ya tuh, 3 faktor yang wajib diperhatiin. Sekarang juga aku ini pakai Mindjet, pilot jet Mindjet kan digedein juga cuy, dirubah lagi ya. Karena kemarin aku pakai 17,5 sama 90
Ya original sih karbunya ya, dalaman karbunya, PJ Mindjetnya original. Ternyata ya sangat-sangat membagongkan cuy. Mending ke sana ya, muter di sana cok. Ternyata kering banget cuy. Itu nggak bisa, bukan nggak bisa, motor nggak enakan. Motor nggak enakan bro. Sekarang ini pilot jet, main jet aku rubah. Aku pakai 22,5 sama 150. Enak sumpah, jadi enakan cuy. Jadi atasnya jadi basah, biar meminimalisir dari gancet alias ngejim ya. Biar nggak ngejim lagi, aku gedein. Sebenarnya sih terlalu gede, cuman ya nggak apa-apa lah.